Assalamualaikum sahabat si Ustadz. Hari ini saya akan menceritakan kisah anak Pak Ustadz yang berubah menjadi ular piton raksasa. Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe channel ini dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bukti agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Di sebuah desa bernama Bujangan, hiduplah seorang ustaz bernama Pak Husni yang sangat dihormati. Ia adalah pemimpin spiritual bagi penduduk desa, sosok yang tegas namun lembut, selalu menyampaikan nilai-nilai agama kepada jamaahnya. Anaknya, Fadil, menjadi kebanggaan desa, pemuda saleh, berakhlak mulia, dan rajin membantu orang tuanya mengurus masjid tua yang mereka rawat selama generasi. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui orang banyak. Masjid yang berdiri kokoh itu menyimpan rahasia kelam. Puluhan tahun lalu, tanah tempat masjid itu dibangun bukanlah milik keluarga Pak Husni. Tanah itu dahulu dimiliki oleh seorang pawang ular bernama Kasan yang terkenal di desa. Dalam kehidupan penuh misterinya, Kasan memelihara seekor ular piton raksasa untuk menjaga tanah leluhurnya. Namun Kasan difitnah melakukan sihir sehingga diusir dari desa. Tanah itu kemudian diambil oleh ayah Pak Husni dengan cara menipu, meninggalkan dendam yang tidak terselesaikan. Seiring waktu, kutukan itu mulai menunjukkan tanda-tanda. Pada suatu malam, Fadil mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berubah menjadi ular besar yang melingkar di atas masjid. Saat terbangun, tubuhnya gemetar, tapi ia mengabaikan hal itu sebagai sekadar bunga tidur. Hari-hari berlalu, mimpi-mimpi itu datang semakin sering, disertai gejala aneh pada tubuhnya. Kulit di lehernya mulai bersisik, matanya sesekali tampak menguning seperti mata ular. Fadil berusaha menyembunyikannya dari ayahnya, tetapi perubahan itu tak lagi bisa ditutupi. Suatu malam Jumat, setelah pengajian, Fadil tidak kembali ke rumah. Penduduk desa dipimpin oleh Pak Husni mencarinya hingga ke pinggir hutan bambu di dekat masjid tua. Di bawah pohon beringin besar, mereka menemukan pakaian Fadil yang robek berserakan. Tak jauh dari sana, seekor ular piton raksasa melatap perlahan ke arah mereka. Mata ular itu memancarkan tatapan tajam, penuh kemarahan, tetapi juga penuh kepedihan. Pak Husni gemetar saat menyadari bahwa ular itu adalah Fadil, anak yang telah menjadi korban dosa keluarganya. Ia berlutut menangis sambil membaca ayat-ayat suci, memohon ampun atas kesalahan leluhurnya. Namun, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali menjadi manusia. Ketakutan dan desakan warga desa akhirnya melampaui permohonan Pak Husni. Mereka memutuskan membakar hutan bambu untuk mengusir kutukan itu. Api berkobar, membakar setiap sudut pohon. Dalam kobaran api, ular piton raksasa itu muncul, melingkar seolah ingin melindungi sesuatu. Mata ular dan mata Pak Husni saling bertemu untuk terakhir kalinya sebelum hewan itu melesat masuk ke dalam gelapnya hutan yang belum tersentuh api. Desa itu tidak pernah sama lagi. Masjid tua itu ditinggalkan dan perlahan-lahan runtuh oleh waktu. Penduduk desa mulai berbisik-bisik tentang legenda ular piton yang muncul setiap malam bulan purnama. Pak Husni, dalam penyesalan mendalam, akhirnya meninggalkan desa, hidup sebagai seorang pengembara. Pesan moral, keserakahan dan dosa tersembunyi tak pernah benar-benar lenyap. Keadilan mungkin ditunda, tetapi ia selalu datang pada waktunya.